Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Nah, di video kali ini gua akan coba untuk sharing mengenai proses ataupun tahapan untuk membentuk model detail di software Revit. Dalam kasus ini gua mengambil studi kasus tentang detail kuda-kuda ya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin model ini dengan hasil dengan tambahan view 3 ini. Jadi ada detail A, B, dan C yang mana tiga-tiganya ini merepresentasikan tampilan ini dengan bentuk yang lebih jelas seperti itu. Nah, tutorial ini sebenarnya merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya ya, part ketiga yang mana hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa ikutin dulu tutorial sebelumnya mungkin ya untuk memastikan bahwa sudah cukup mampu untuk melakukan atau memasuki tahap-tahap yang berikutnya. Nah, kalaupun misalkan kalian tidak cukup waktu ya untuk mengikuti dari awal, kalian bisa unduh saja langsung di sini. Ya, gue akan upload juga atau gue akan taruh juga linknya di deskripsi video gue. Kalian bisa gunakan saja yang ini ya, konten denah progress dengan ekstensi sudah di .rvt. Dalam artian sudah menggunakan ekstensi Revit. Nah, untuk mendownloadnya kalian bisa pilih code di sini, terus kalian download zip, ekstrak, dan ya tinggal digunakan saja ya. Dan pastikan kalian tuh gunakan ataupun kalian buka di software Revit 2021 atau yang versi setelahnya seperti itu. Oke, gitu ya. Hasil akhir kurang lebih seperti ini dan kita akan mulai dengan berdasarkan progres kita di bagian ketiga. Ini mungkin bisa gua close dulu. Nah, jadi ini yang merupakan model kita yang terakhir ya di bagian akhir dari part 3. Oke, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ikutin ya untuk menyelesaikan model detail tersebut. Jadi yang pertama kita coba mulai dengan penempatan truss-nya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk menyelesaikan tahapan yang pertama, kalian perlu buka view yang potongan memanjang. Ya, caranya itu kalian ke bagian project browser, kemudian kalian pilih potongan memanjang. Ya, sekali lagi kalau misalkan kalian tidak tampil di project browsernya, maka kalian bisa ke tab view, kemudian di bagian user interface pilih aja yang project browsernya dipastikan sudah terchecklist seperti ini, gitu ya. Oke, jadi dari view ini kita akan coba untuk membuat view baru yang khusus menunjukkan bagian truss-nya. Nah, caranya itu kalian bisa pilih di tab view, terus di sini pilih yang call out, ya. Jadi call out ini untuk menunjukkan ataupun membentuk suatu view baru dengan tampilan yang lebih spesifik. Oke. Nah, di sini gue pilih yang rectangle. Nah, kemudian ini ada di bagian propertiesnya ada pilihan untuk building sections atau detail, ya. Jadi pastikan kalian gunakan yang detail saja. Nah, jadi misalkan di sini gue pilih yang detail, terus kalian bisa drag ya, jadi diklik, terus left click, terus tahan ke kanan seperti ini, dan arahin ke atas, terus dilepas dragnya. Dan klik sekali lagi, maka akan terbentuk model seperti ini. Ya. Nah, dari sini gue bisa right click, terus pilih go to view untuk masuk ke detailnya, untuk tampilan detailnya. Kemudian dari sini gue bisa ganti namanya ya. Nah, dan dia akan tampil istilahnya kayak kategori baru ya, namanya detail view. Nah, kalian bisa ganti di sini, rename sebagai ya mungkin detail kuda-kuda gitu ya. Seperti ini. Nah, inilah alasan gue kenapa tadi pilihnya yang detail. Kalau misalkan di sini gue ulang ya, gue pilih call out rectangle, tapi di sini gue pakainya yang building section. Nah, dia akan terbentuk seperti ini juga. Ini misalkan gue ulangin, go to view. Nah, cuman dia kategorinya masuk di section sini ya guys ya. Nah, kita mengurangin ini, kalau bisa kita masukkan saja langsung di bagian detail. Karena memang kita kan fokusnya adalah membentuk objek detail pada pertemuan ini. Oke, dan mungkin bisa gue close. Nah, jadi setelah terbentuk view ini ya, kalian bisa hide bagian-bagian yang kira-kira tidak perlu ditunjukkan, misalkan pada bagian background ini ya, termasuk gridnya ini bisa gue hide aja, klik, terus tekan Ctrl, klik lagi yang bagian kirinya, kemudian right click, terus pilih hide in view yang elements. Nah, ini bisa gue ulangin untuk bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Ini
bisa kita rapi-rapikan dulu untuk objek yang spesifik menunjukkan kuda-kudanya saja. Oke, mungkin bisa gue hide bersamaan, tekan Ctrl, klik yang sisi lainnya, hide in view. Nah, seperti ini ya. Jadi beginilah kurang lebih tampilan akhir dari langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan coba untuk membuat ataupun memodelkan detail A ya. Jadi detail A yang menunjukkan bagian spesifik di sebelah kiri ini ya. Jadi menunjukkan entah sambungannya ataupun bagian lainnya. Nah, gimana caranya untuk membentuk model tersebut? Kalian tinggal pilih lagi ya di bagian call out ini yang rectangle. Ya kan, pastikan view-nya yang menggunakan detail kuda-kuda karena kita akan menspesifikkan lagi bagian yang telah kita spesifikkan sebelumnya. Ya, call out terus rectangle. Nah, ini gue bisa pilih lagi nih, klik, ambil di drag ya, seperti ini, terus tarik, lepas, left click lagi. Nah, ini kalau misalkan gue right click dan pilih go to view, dia akan masuk ke bagian spesifiknya lagi ya kan. Sebenarnya secara proses logikanya itu sama saja, cuma kita membentuk view yang semakin detail dan semakin jelas lagi gitu, dan juga skalanya semakin kecil ya. Nah, dari sini gue bisa rapikan dulu ini ya posisinya biar lebih enak gitu kelihatannya. Kalian bisa klik bullet di birunya ini, di drag aja ke atas. Ya, mungkin bisa gue geser, seperti ini kali ya. Oke. Nah, ini untuk yang detail A. Oh ya, ini juga bisa gue ganti namanya ya, jadi detail A beneran. Seperti ini. Dan mungkin bagian-bagian lainnya yang kurang kurang perlu ditampilkan gitu ya. Bisa di hide aja kayak ini misalkan. Untuk grid dan levelnya ini gue hide. Nah, beginilah kurang lebih tampilan untuk yang detail A ya. Atau untuk tahap yang kedua. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga kita akan fokus untuk menempatkan bagian B dan juga yang C gitu ya. Jadi yang B itu bagian yang ini ya kan. Terus ini kita anggap sebagai bagian yang C pokoknya. Jadi kita akan ulangi lagi langkah yang sama ya. Di tab view ini kita pilih yang call out rectangle dan pastikan lagi ya pakainya yang detail view. Nah, dari sini gue bisa drag lagi ke kanan seperti ini misalkan. Ini mungkin gue perbesar ya, seperti ini. Nah, ini misalkan mau gue geser juga bisa seperti ini umpamanya. Right click, pilih go to view ya. Dari sini gue bisa ganti juga yang pasti menjadi detail B. Juga hapus yang bukan dihapus, sorry, di hide ya. Kalau dihapus hilang di setiap view. Kalau kita hide berarti cuma di view ini saja yang tidak tampil gitu. Oke, kalau misalnya kalian mengikuti tutorial dari awal, gue yakin kalian udah familiar tentang hide yang mungkin gue ulang-ulang ya dari part 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan detail B. Kita akan coba ulangi lagi untuk yang detail C ya. Jadi dari sini gue pilih yang call out rectangle lagi, terus gue drag lagi untuk bagian yang atasnya seperti ini. Oke, mungkin bisa kita bikin agak pas sedikit ya. Untuk bagian yang detail C, gue bisa right click, terus pilih go to view, dan yang pasti kita akan ganti sebagai detail yang C. Oke. Nah, kita udah punya detail A, B, C, dan juga yang detail kuda-kuda. Udah ada 4 view ya. Nah, cuman mungkin teman-teman yang gue yakin bahwa audiensnya ini kan sebagian punya background di konstruksi atau pernah aktif di bagian gambarnya ya. Nah, kalau misalnya kita bikin gambar detail itu, ya kita kan perlu menambahkan tag atau keterangan. Maka di bagian ini langkah keempat kita akan fokus pada penambahan tag. Ya. Nah, jadi untuk melakukannya atau untuk menempatkan tag atau keterangan gitu ya di bagian antara material-materialnya, kita bisa menggunakan tab anotasi ya, annotate di sini.
Nah, kalau kalian perhatikan pada bagian panel tag, ini kan ada tag by kategori. Nah, kita akan gunakan fitur ini untuk menambahkan keterangan pada elemen-elemen dari gambar detail kita. Nah, untuk langkahnya itu kalian pilih aja di sini tag by kategori. Kemudian kalian pilih di sini yang kuda-kudanya ya. Sekarang di sini gue pengen menerangkan atau menjelaskan tipe kuda-kuda yang kita gunakan. Kalian bisa pilih aja, klik di sini. Nah, ini akan muncul tag baru ya yang namanya sesuai dengan material di sini. Sesuai dengan family di sini. Karena family-nya roof truss maka namanya akan menjadi roof truss juga. Nah, misalkan di sini gua ganti, misalkan aja ya, roof truss Aldo umpamanya. Ini akan ganti juga di sini. Seperti itu. Nah, ini bisa gua undo ya tuh ya. Terus ini gue bisa klik dan kita bisa ganti leader type-nya yang awalnya attach end menjadi free end. Ini kita lakukan agar kita bisa cukup bebas untuk menentukan lokasi dari atau posisi dari ini kita ya, tag kita. Nah, ini untuk yang roof truss kita udah pasang. Nah, misalkan satu lagi gue pengen taruh di dinding. Gue pengen membuat material atau kategori yang lebih spesifik. Nah, gue bisa pilih lagi tag by kategori, terus pilih di wall-nya ya kan, seperti ini. Nah, di sini kan masih tanda tanya nih, ya kan. Kita perlu isi di bagian wall-nya. Jadi kalian klik wall-nya di sini, kemudian kalian pilih edit type. Nah, di sini kan ada type mark. Jadi ini masih tanda tanya karena type mark-nya emang masih kosong, ya. Maka ini bukan merepresentasikan truss ya. Ini sebenarnya ada materinya lagi, cuman mungkin sederhananya untuk tag ini hanya merepresentasikan bagian dari type mark-nya seperti itu. Nah, ini gue bisa isi misalkan karena ini dinding kita bisa masukkan adukannya gitu ya. Umpamanya misalkan adukan 1:4 atau 1:5 ya. Mungkin 1:4 aja kali. 1:4. Seperti ini, maka akan muncul spesifikasi adukannya. Nah, ini bisa menjadi acuan juga untuk di proses pelaksanaannya gitu ya. Gue rapikan, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu untuk tahap yang keempat mengenai penambahan tag. Nah, selanjutnya untuk bagian yang terakhir, kita akan coba untuk masukkan lagi ke dalam crop gambar kita. Jadi di sini kan kita udah ada beberapa dan kita akan coba tambah lagi untuk spesifik khusus yang kita buat pada video tutorial kali ini. Oke, jadi gue mungkin bisa back ke detail kuda-kuda ya. Oh. Jadi di sini gue bisa pilih tab view, kemudian pilih sheet. Ya, seperti ya tutorial-tutorial gue sebelumnya di seri ini, kita akan pilih juga yang A3 meter. Pilih OK. Nah, kemudian akan tampil ini crop gambar baru ya, yang sudah terset default disiapkan oleh pihak pengembang di Autodesk-nya. Kita tinggal ganti aja. Right click rename, terus di sini pilih yang detail kuda-kuda ya. Seperti ini. Nah, jadi objek detail kuda-kudanya mungkin ini bisa gue kecilin lagi skalanya ya. Jadi 20. Dan kalian bisa drag aja ini. Jadi detail kuda-kudanya. Drag seperti ini. Klik lagi. Ya. Nah, kemudian buat detail A, B, C. Ya. Yang mana ini kan masih strip-strip gitu ya. Kalian sebenarnya tinggal ditarik dulu aja. Oh, sama mungkin dirapikan dulu karena mungkin untuk penerapannya ya, kita biasanya menggunakan skala itu 1, 10, 20, 100 dan seterusnya. Jadi mungkin bisa kita spesifik lagi menjadi skala 1:10. Gitu juga sama untuk yang C. Oke, setelah jadi skalanya berubah, mungkin bisa gue langsung drag ya untuk detail A. Kita drag taruh sini. Oke, terus ini detail B. Nah, kemudian satu lagi yang detail C. Mungkin detail B bisa gue kerucutin lagi ya. Tampilannya.
supaya ini bisa kita geser. Ctrl C ini gue klik, drag ke kanan seperti ini. Bisa gue klik, terus ini gue drag aja ke atas seperti ini untuk geser ke atas. Ya, oke, ini mungkin gue geser dikit. Ups. Ini aja kali ya. Klik, geser ke kiri. Klik di bagian anotasinya, terus ini mungkin kita bisa geser ke kanan sedikit seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk tutorial pada bagian ini, khususnya bahasan untuk pada video kali ini. Dan yang pasti ini akan merepresentasikan objek di sini ya. Ini 2 kan, dia ada di sini 2, 3 yang B berarti di sini. Ini C4 ini dibentuk atau muncul di sini sebagai 4 untuk menunjukkan model atau batasan dari detailnya. Ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari gua, dan silahkan di like dan subscribe jika kalian merasa video tutorial ini membantu kalian. Silahkan juga dibagikan kepada rekan-rekan kalian yang mungkin sedang mencari sumber referensi berkaitan dengan penggunaan software PIM, khususnya menggunakan perangkat Revit 2021 dan seterusnya. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye-bye.